Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Usma Umar dari kelas 9I absen 32. Saya akan melaksanakan ujian praktek IPA Fisika, yaitu cara membuat magnet dengan arus listrik searah atau yang biasa disebut dengan elektromagnetik. Caranya adalah dengan mengalirkan arus listrik searah atau DC, singkatan dari direct current, di kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik berupa batang besi netral atau bisa juga dengan baja dalam skala yang besar. Nah, untuk alat dan bahan yang saya perlukan pada praktek kali ini, yang pertama ada baterai bertegangan 1,5 volt. Ini akan digunakan sebagai sumber listrik. Kedua ada pisau, cutter, ataupun gunting untuk mengupas kabel sehingga diperoleh kawat tembaga di dalamnya. Yang ketiga, ada kawat tembaga yang bisa ditemukan dalam kabel listrik dengan mengupasnya terlebih dahulu. Kawat tembaga ini nantinya akan digunakan sebagai penghantar arus listrik dari sumbernya, yaitu dari baterai ke paku. Selanjutnya, ada paku yang dibutuhkan dalam dua ukuran, yaitu paku besar dan juga paku kecil. Paku besar sebagai bahan ferromagnetik yang berupa batang besi, sedangkan paku kecil digunakan untuk mengecek apakah arus listrik mampu menghasilkan magnet ataupun tidak. Namun, selain paku, kita juga bisa menggunakan barang kecil lainnya yang termasuk ke dalam jenis bahan ferromagnetik atau benda yang mampu ditarik oleh magnet dengan kuat. Barang ini bisa berupa peniti ataupun jarum pentul. Adapun cara pembuatannya, yaitu yang pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, kupas kabel listrik dengan menggunakan pisau ataupun cutter, dan nantinya di dalam kita akan memperoleh kawat tembaga seperti ini. 3. Lilitkan kawat tembaga pada batang besi yang berupa besi atau berupa paku besar maksud saya, dan mulailah lilitan kawat jangan dari ujungnya, namun sisakan terlebih dahulu untuk sedikit nantinya akan digunakan sebagai penghubung pada sumber listrik. Lakukan pula hal yang sama ketika paku sudah terlilit sepenuhnya untuk fungsi yang sama, yaitu penghubung ke sumber listrik. Contohnya seperti ini. Jadi ada sisa kawat tembaga. Perlu diketahui bahwa semakin rapat lilitan yang dibuat, maka arus listrik akan semakin banyak dihasilkan, sehingga gaya magnet pun akan menjadi semakin kuat. Sebaliknya, jika kerapatan lilitan lebih renggang, maka arus listrik pun lebih sedikit yang dihasilkan, sehingga gaya magnet jadi lebih lemah. Ini dia perbandingan antara jadi paku ada yang sisa kawat tembaga atau tembaga yang atas tingkat adalah kerapatan tinggi dan juga untuk kutub positif pada baterai dan yang bawah untuk kutub negatif. yang pastinya jumlah lilitan Perlu lebih diketahui bahwa semakin rapat lilitan yang dibuat, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga gaya magnet pun jadi lebih kuat. Sebaliknya, seperti yang sudah saya katakan tadi, sisakan sebagian kawat di awal dan juga di akhir seperti ini. Nantinya akan dihubungkan pada sumber listrik berupa baterai bertegangan 1,5 volt. Jadi ini dia baterainya, 1,5 volt. Nah, untuk kutub positifnya ada di bagian yang menonjol ini, sedangkan kutub negatifnya ada di bawah. Untuk kutub positif bagian atas yang menonjol akan kita hubungkan pada bagian ujung atau pangkalnya sini, sedangkan yang negatif kita hubungkan kawat tembaga dengan yang bagian ujung bawah. Nah, jadi setelah dililitkan atau kawat tembaganya sudah rapat pada ujung besi atau batang besi, setelah itu ujung-ujungnya, kedua ujungnya dihubungkan pada masing-masing kutub baterai. Seperti ini dia. Ini bagian bawah dan juga ini bagian atasnya.
Nah, pada lilitan kawat tembaga ini terjadilah arus listrik searah atau DC yang mengalir dari sumbernya yaitu baterai. Arus listrik keluar dari kutub utara, lalu mengelilingi paku atau pada kawat lalu memasuki kutub selatan. Terlihat di sini pada pangkal kawat tembaga yang menyentuh kutub positif baterai berada pada ujung kawat atau berada pada atas paku, sedangkan ujung kawat yang menyentuh kutub negatif baterai berada pada bawah paku. Ini menunjukkan bahwa arahnya dari bawah sini ke arah atas, lalu menuju ke masuk melalui kutub selatan. Ini merupakan kutub utara dan ini merupakan kutub selatan. Untuk menentukan yang mana kutub utara dan kutub selatan seperti tadi, saya menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini. Ibu jari saya mengarah ke arah atas, melambangkan arus listrik atau menunjukkan arus listrik, yaitu yang berjalan dari bawah ke arah atas, atau dari ujung kawat tembaga ke arah pangkalnya, yang ada di atas ini. Sedangkan 4 jari lainnya adalah lilitan kawat tembaga. Terlihat bahwa jari telunjuk saya merupakan lilitan kawat tembaga pertama, yaitu ini, yang berada di atas paku. Sementara jari kelingking merupakan lilitan kawat tembaga terakhir atau bagian ujung sini yang berada pada bagian bawah paku. Untuk memeriksa apakah magnet telah dihasilkan atau belum, kita dapat menempelkan ujung-ujung paku yang runcing atau benda-benda kecil yang sudah saya siapkan tadi, yaitu berupa paku kecil dan juga peniti pada bagian ujung paku yang runcing ini. Nah, semua ini merupakan bahan ferromagnetik, jadi dapat ditarik dengan mudah oleh magnet. Ternyata bisa menarik ya. Karena tadi ujung paku ini bermuatan positif atau kutub utara, maka paku yang kecil ini pasti juga berlawanan kutubnya, yaitu kutub selatan atau kutub negatif. Kita akan mencobanya pada peniti. Seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa semakin rapat lilitan kawat tembaga, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin besar dan gaya magnet juga akan semakin kuat. Hasil uji coba pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik, yaitu gaya magnet dapat dihasilkan melalui arus listrik searah atau DC di kawat tembaga yang dililitkan pada bahan ferromagnetik berupa paku dan dihubungkan pada sumber listrik yang mampu menarik benda-benda kecil berjenis ferromagnetik seperti paku kecil dan juga peniti. Ketika kita melempaskan sentuhan kawat dengan sumber arus listrik yaitu baterai, maka gaya magnet tidak lagi dihasilkan karena tidak ada arus listrik yang mengalir pada kawat ini. Seperti ini contohnya. Tidak ada satupun yang tertarik. Artinya tidak ada gaya magnet yang bekerja. Kesimpulan dari uji coba pembuatan magnet adalah cara pembuatan magnet ada 3, yaitu yang pertama digosok, yang kedua dialirkan arus listrik searah DC atau elektromagnetik, dan induksi. Ketika bahan ferromagnetik dililit dengan kawat, kemudian dialiri arus listrik searah, maka akan jadi magnet.
selama arus mengalir, sehingga elektromagnet merupakan magnet sementara. Semakin banyak jumlah lilitan kawat pengantar pada bahan ferromagnetik, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin kuat, sehingga gaya magnet pun akan semakin kuat. Sekian dari saya untuk uji coba praktek fisika IPA cara pembuatan magnet dengan elektromagnetik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.